semuanya. Ya, Fei. Perusahaan perdagangan 9 naga kami, lelang, akan segera dimulai. Sahabat muda, barusan kau mempermalukan Tuan Muda Zhou. Tunggu sebentar. Dia pasti takkan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, Paman. Di perlahan, penawar tertinggi yang menang. Dalam hal ini, aku cukup percaya diri. Tapi, Jiang Fang, Su Gang punya ahli bersamanya. Yakin kau bisa menangani ini? Apa memahami barang antik benar-benar sepenting itu? Harap sajikan barang pertama. Ini adalah barang lelang pertama perusahaan perdagangan 9 naga kami. Barang lelang pertama, sepotong giok hitam, yang dibuat dengan ahli, halus dan lembut. Pemakaian yang lama, bahkan dapat meningkatkan kesehatan dan menjaga keremajaan. Harga awal, 1 juta. Setiap kenaikan, tidak boleh kurang dari 100.000. Gak buruk juga beli giok ini. Terus kasih ke Xiao Xue. 10 juta. Tuan Muda Chu benar-benar kaya. Menawar 10 juta. Adakah tawaran lain? 20 juta. Jiang Fang, kau benar-benar akan menyinggung Tuan Muda Su. Demi aku, Sobat muda, keluarga Zhou adalah pemain besar dalam industri barang antik ibu kota kekaisaran. Kalau kamu bertindak sembrono begini, takutnya bahkan keluarga Nandrong gak bakal bisa lindungi kamu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Besar. Tapi, aku benar-benar tidak takut. Anda, Dasar goblok. Berani-beraninya kau rebut ini dariku. Kau cari mati? Ada apa, Tuan Zhu? Jangan bilang kau bangkrut. Mau mengancam tuh dia? Omong kosong. Apa aku kehabisan duit lagi? 30 juta. 40 juta. Tahun. Haha. Tuan Zhou, masih ada faslaran berlapis emas yang akan datang. Harta karun seperti itu, gak perlu repot-repot sama bocah itu. Deal pinta ini sudah melebihi nilai aslinya. Biarkan dia dulu. Tunggu saja nanti. Akan kubuat dia membayar. Tuan ini menawar 40 juta. 40 juta sekali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali. Terjual. 40 juta. $40 juta ini, giok tinta bukan apa-apa. Nona Zhu, ini milikmu. Saya. Giok tinta 40 juta. Ku bilang mau ku berikan, dan ku lakukan. Anak muda ini benar-benar suka hambur-hamburkan uang. Gue penasaran, keluarga terpandang mana? Asal-usul Tuan Muda Jing ini, belum pernah dengar namanya sebelumnya. Maman, dengan taipan kelas atas di sini, kurasa hari ini, barang yang kita incar, bakal zone. Omong kosong. Taipan kelas atas apa? Dia itu idiot. Satpam. Rendahan. Nah, 40 juta? Kau pikir kau bisa keluarin duit sebanyak itu? Harus. Ya. Anak muda, kamu nggak boleh pakai uang hasil dari payah Zuel buat foya-foya begini. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jiang Fang sebelumnya, untuk membantuku memenangkan tawaran, mengeluarkan 1 miliar, hanya 40 juta. Baginya, bukan apa-apa. 1 miliar. Iya, Dia luar biasa. Baiklah. Aku mau bukti dana. Ada keberatan, Paman? Keluargaku, Zhu terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran sebagai keluarga terhormat. Bahkan aku, Zugan, gak berani foya-foya begitu. Putrimu bawa si tolol ini ke sini. Dia berani-beraninya nawar 40 juta untuk beli giok tinta ini. Kau benar-benar anggap uang bukan apa-apa. Paman, aku mungkin tidak tahu banyak tentang menilai harta karun, tapi uang, aku benar-benar memilikinya. gampang ngomong. Anak muda, di dunia barang antik, amali banget kalau menyombongkan diri. Kakek tua ini sudah berkecimpung di bisnis ini selama beberapa dekade. Sudah lihat ratusan, bahkan ribuan orang kaya. Tapi kakek belum pernah dengar ada yang bermarga Jian. Hanya karena kau belum melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Kau cukup bodoh kalau begitu. Berani sekali kau, dasar bedeba, Tuan Muda Zhou. Saya memberanikan diri meminta Tuan Muda Zhou untuk turun tangan dan menghukum orang gila ini. Baiklah. Ada yang datang. Verifikasi dana. Cek aja, nanti ketahuan kaya atau miskin. Verifikasi berhasil.
Tuan Muda Chu, kartu Anda. Orang yang benar-benar hebat, kemanapun dia pergi. Punya kekuatan sejati, gak kayak orang-orang tertentu. Harga diri. Gengsi, lebih penting dari segalanya. Kantong kosong. Tapi sok jaga image. Kau, Betul. Kaya apa enggak? Gak perlu banyak bacot. Temperamen dan pembawaan langsung kelihatan, kok. Gak kayak orang-orang. Begitu datang, orangnya udah miskin banget. Tuan Jing, apakah Anda bersedia menunjukkan kartu bank Anda? Biar kami verifikasi dananya. Kalian berdua, tua dan muda, menyanyikan lagu yang sama, pertunjukan yang cukup bagus. Verifikasi boleh saja, tapi memverifikasi hanya karena kau mengatakannya. Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Bagaimana jika aku lulus? Jika verifikasi Anda berhasil, barang lelang pertama kami akan dikirimkan sesuai janji. Sebagai tambahan, kami juga akan menghadiahi Anda kartu VIP tertinggi, Kamar Dagang Kowloon. Untuk semua tempat usaha di bawah Kamar Dagang Kowloon, batas pengeluaran Anda adalah 100 juta. Cukup. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan semua uang ini. Jangan berani-berani memberiku lebih banyak uang. Bahkan sekarang, anak muda Jiang tetap tenang dan kalem. Mungkinkah dia benar-benar punya backing? Baiklah. Kalau begitu, buktikan. Bocah tengil. Kalau kamu memang bisa menghasilkan uangnya, gue bakal sungkem sama lo. Baiklah. Jadi, sepakat. Verifikasi berhasil. Tuan Muda Jing, kartu Anda. Kau bilang jika aku lulus verifikasi, kau akan berlutut dan bersujud padaku. Apa maksudmu? Dasar goblok, berani-beraninya kau mengejekku. Kau cari mati. Tuan Muda Chu, kami memperlakukan semua tamu dengan hormat. Kalau mau mengamuk, silakan di tempat lain. Di wilayah Kamar Dagang Kowloon ini, kesombongan keluarga Chu Anda tidak berlaku. Gak salah nih, tuan muda keluarga Su, selama bertahun-tahun. Dia udah biasa berlagak semena-mena di ibu kota kekaisaran. Sekarang lihat, dia ketemu tandingannya. Bagaimana kalau begini, Tuan Muda Zhu, kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, dan kita akan menganggap masalah ini selesai. Gue kepalaku copot. Siapa yang tahu kamu punya duit apa enggak? Kamu ngeluarin kartu ban dari kantongmu. Bukan berarti itu punya kamu. Mungkin sebelum masuk ke tempat acara, Nandong Zue memberikannya padamu. Jangan bicara omong kosong. Dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kayaknya, si Jian ini, beneran jangan dinilai dari penampilannya. Oh, jangan ketipu sama bocah ini. Ketipu. Bocah, apa lo beneran gak tahu gimana nulis kata mati? Saya. Cukup. Di wilayah persekutuan 9 naga gue, bukan tempatnya keluarga Cilo bertingkah. Ya Fei, berani kamu mukul aku? Apa? Keluarga Chu gue nggak boleh disentuh? Kalau berani macam-macam lagi, mengganggu ketertiban tempat ini, gue nggak cuma bakal mukul lo, tapi juga bakal gue usir. Mulai sekarang, gue bakal putuskan semua urusan bisnis dengan keluarga Fulau. Gue tantang lo, coba aja. Kamu. Baiklah. Sialan. Bukannya kamu cuma cowok cakep yang ngandelin perempuan buat hidup? Kita lihat saja nanti. Gue bawa beberapa ratus juta hari ini. Gue bakal lawan lo hari ini. Apa kau tidak menginginkan Fasladon berurat emas? Jiang Fang, apa yang harus kita lakukan? Pelangan berikutnya mungkin tidak akan berjalan lancar. Jangan khawatir. Soal menghabiskan uang, aku tidak takut padanya. Lihat saja, hari ini, Fasladon berurat emas ini akan menjadi milikmu. Tenang. Pergi. Silakan hadirkan barang lelang kedua. Lukisan pemandangan ini adalah mahakarya dari 2000 tahun yang lalu yang diwariskan hingga hari ini. Lukisan pemandangan semesta. Harga awal 10 juta. Lukisan lanskap semesta ini asli apa palsu? Seni lukis yang luar biasa. Di atasnya, ada cap dari pelukis istana dan para maestro dari berbagai dinasti. Teksturnya juga cocok. Kayaknya ini barang asli. Kalau lukisan ini asli, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Lukisan lanskap semesta ini? Keluarga Zhu gue harus memilikinya. Gue tawar 50 juta. Aku tawar. 100 100 juta. and narrated by N Media. Bocah, apa kau tidak mendengarku? Ku bilang keluarga Zuku harus memilikinya. Tuan Muda Zhu ingin Anda menaikkan harganya.
Sialan. Setelah lelang, keluarga Zhu gue bakal bikin lo. Berharap lo mati. Saya tawar 300 juta. 400 juta. Jiang, sudah selesai? Lelang ini dimenangkan penawar tertinggi. Kalau kau menginginkannya, naikkan harganya. Bukankah itu saja? Saya. Tuan Muda Zhu, tenang. Jangan terpancing. Provokasi mereka. 400 juta. Sudah melebihi. Nilai asli. Lukisan pemandangan ini. Kalau kita terus teriak-teriak begini, nanti pas ladang berurat emas. Saya khawatir. Baiklah. Lukisan ini milikmu. Atau lebih tepatnya, ini hadiah untukmu. Tidak. Kau mendapatkan ini. Aku tidak menerima hadiah tanpa jasa. Barang ketiga hari ini adalah vas ladon berurat emas kuno ini. Ini. Apa ini asli? Mereka beneran nemu. Vas ladang berurat emas. Vas ladon berurat emas ini karena nilai historisnya banyak yang ada. Para empu dari setiap dinasti telah membuat tiruannya. Jadi, apakah vas porselen biru putih berlapis emas ini benar-benar asli? Terserah masing-masing dari kalian untuk menilainya. Akhirnya giliranku bersinar. Jiang Fang, lo tajir kan? Memang kenapa kalau iya? Kau tidak tahu cara menilai harta karun. Gak tahu cara menilai harta karun. Gimana bisa memenangkan hati sang dewi? Paman Li. Aku ingat paman bilang, siapapun yang menemukan vas porselen biru putih berlapis emas bisa menikahi Xiao Xue, kan? Selama vas porselen biru putih berlapis emas gini, asli, saya bisa putuskan pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Ayah, aku belum setuju. Silakan nilai sendiri. Tuan Tang. Nah, ini asli atau palsu? Tuan Muda Zhu, vas ini palsu. Apa? Palsu. Kalau begitu, pernikahan ini. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhu. Ya, masih ada aja yang nggak bisa bedain asli sama palsu. Aku tawar 10 juta. Aku tawar 100 juta. Tuan Muda Jiang telah menawar berturut-turut. Sejauh ini menghabiskan 500 juta. Sungguh boros. Memang, sepertinya Tuan Muda Jing bertekad untuk mendapatkan vas porselen biru putih berlapis emas ini. Tuan Muda Chu, sepertinya Anda akan kalah lagi hari ini. 300 juta. Jiang Fang, aku bisa mengalah padamu dalam hal lain. Tapi kali ini, aku hanya bisa bilang maaf. Terserah. Itu hanya membantuku menyelesaikan misi menghabiskan uangku. Tuan Muda Zhu bersaing dengan dewa uang. Betapa bodohnya. 600 juta. 600 juta sekali. 600 juta dua kali. Ada yang menawar lagi. 700 juta. Tuan Muda The Jing film menawar was 700 juta. translated and Ada tawaran lain? narrated by M Media. Aku Al Eng. Jika ini asli, ini harta karun nasional. 800 juta. 1 miliar. Menegangkan. Benar-benar mendebarkan. Saya tawar 1 miliar. Bagaimana, Jiang Fang? Masih mau ikut? Hanya 1 miliar. Dan kau berani menyombong. Aku tawar 1 miliar. 1 miliar. Baiklah. Jiang Fang, sungguh mengesankan. Nona Yafei, apa yang kita tunggu? Tidak ada orang lain yang menawar. Tuan Muda Jiang kita telah mengajukan tawarannya. Siapa yang berani menaikkannya? Ketuk palunya. Tuan Jingfeng menawar 1 miliar 500 juta. 1 miliar 500 juta sekali. 1 miliar 500 juta dua kali. 1 miliar 500 juta tiga kali. Terjual. Selamat, Tuan Jingfeng telah memenangkan barang paling berharga di lelang ini. Vas porselen biru putih berlapis emas. Tunggu sebentar. Vas dan berpola emas ini palsu. Palsu. Benda ini bukan pusaka sama sekali. Benda unik berusia 2000 tahun ini adalah tiruan modern. Tidak lebih dari 1 abad. Paling banter. Nggak worth lebih dari 1 juta.
Jiang Fang, kita kena jebakan. Tuan Tang sudah bilang itu palsu. Sepertinya memang palsu. Jiang Fang, ini palsu. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Apa? Kau pikir perusahaan dagang 9 naga? Itu apa? Sudahlah, nyerah aja. Keluarga Zhu kami, bahkan tidak punya muka seperti itu. Apa itu keluargamu, Nanrong? Udahlah. Tutup penawarannya, biarin gak laku. Sesuai aturan perusahaan perdagangan 9 naga, kamu harus bayar. Denda 10 kali lipat. Itu 15 miliar. Keluarga Nanrong mampu bayar. Punya duit. Apa? 15 miliar? Keluarga Nanrong kita tamat. Jangan khawatir. Aku ambil. Aku mampu bayar segitu. Tuan muda Jiang benar-benar kaya. Palsu. Dan kau rela menghabiskan 15 miliar? Luar biasa, sungguh luar biasa. Sobat Tian. Tahu ada macan di gunung. Tapi tetap jalan terus. Saya salut sama semangatmu. Salut. Bye-bye. Jadi bagaimana kalau itu palsu? Saat aku membeli barang, aku tak pernah peduli asli atau palsu. Dia tahu itu palsu. Tuan muda Jiang ini masih menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Apa kepalanya ada yang salah? Ini jelas Tuan Muda Chu yang rencanain jebakan buat Tuan Muda Jiing. Sekarang Tuan Muda Jiing kayak orang bisu makan buah si malakama. Dia nggak bisa ngungkapin penderitaannya. 15 miliar. Itu bukan 15 dolar. Tuan muda Jiang ini masih terlalu muda. Oh, benar-benar. Kau tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Kalau begitu bayar 15 miliar. Langsung rugi 100 kali lipat. Rugi 100 kali lipat. Hahaha. Tuan Muda Zhu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli apa yang kuinginkan. Tuan muda Jiang ini menghabiskan 15 miliar. Dia pasti gila. Yah, nggak ada yang bakal senang setelah ditipu. Orang rendahan mak itu. Dia berkelas. Dikasih stimulus dikit. Langsung ngomong ngawur. Tuan Muda Jiing, aturan lelangnya. Kesepakatan tetaplah kesepakatan. Tolong jaga sikapmu. Tenang saja. Aku bilang 15 miliar ya 15 miliar. Aku takkan memberi perusahaan dagang 9 naga milikmu. Masalah apapun. Tuan Muda Zhu, ingat apa yang kukatakan. Fas ini. Kalau aku senang. Harganya 15 miliar. Kalau aku tak senang. Kau pecahkan saja. Bagaimana? Aku habiskan 15 miliar cuma untuk dengar suara. Tuan Muda Zhu tidak senang. Aneh. Logikanya aku seharusnya sudah menghabiskan 2 miliar. The film Kenapa was tidak ada notifikasi? translated and Lalu, narrated apa by itu? M Media. Di dalam botol ini, bagaimana bisa ada vas seladon berlapis emas? Mungkinkah? Ini vas selada berlapis emas asli. Di dalam botol palsu ini. Gak mungkin. Bocah ini cuma kebetulan nemu. Mana mungkin David yang asli? Presiden Wang dari Kamar Dagang 9 Naga telah tiba. Presiden Wan. Pak Bapak datang sendiri. Wang Shenai, Presiden Kamar Dagang Jiulong. Nilai vas selada berlapis emas ini. Kita semua, para tetua, tahu. Tentu saja, aku harus datang dan mengaguminya. Ini. Bagaimana? Bisa vas selada berlapis emas milikmu ini? Palsu. Tidak. Ini. Vas selada berlapis emas ini. Teksturnya alami banget. Ini juga buatan seorang maestro. Pola emasnya bertata rapi. Ini asli. Vas selada berlapis emas asli. Sampah yang dipilih oleh orang tak berguna. Bagaimana mungkin itu asli? Coba Bapak lihat lagi. Saya Presiden Kamar Dagang 9 Naga. Saya sudah melihat barang antik yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan saya. Saya tidak pernah salah menilai. Kau berani meragukan saya. Dan vas selada berlapis emas gini. Nilai pasarnya setidaknya 2 miliar. 2 miliar. Inilah barang palsu yang kau bicarakan. Bernilai 2 miliar. Lebih berharga dari hidupmu. Kau tahu. Ini adalah keluarga Zhu dari Jingcheng. Mereka takkan terganggu. Hanya dengan 2 miliar. Bocah. Kau mati. Tunggu saja kau. Tuan Muda Zhu, jangan pergi dulu. Kau belum sungkem padaku.
Ini keinginan terakhirmu ibumu. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku pacarmu. Terimalah. Selamat telah berhasil menghabiskan 2 miliar. Memulai tugas tingkat selanjutnya. Silakan habiskan. 5 miliar dalam 7 hari. 5 miliar dikreditkan ke kartu bank. Dapat barang ini. Bukankah keluarga Nandrom bakal taman? Villa keluarga Namro. Ayah, ada apa? Jian Fan, meskipun kau punya uang, tapi keluarga Su ini memiliki hubungan yang rumit dan latar belakang yang kuat. Aku khawatir di masa depan, putriku dan kau akan menghadapi balas dendam keluarga Su. Belum tentu. Karena adik kecil ini bisa menemukan bahwa Fasla dan berlapis kemas asli tersembunyi di dalam yang palsu, dan juga bisa menemukan begitu banyak barang bagus. Kupikir kemampuan penilaian barang antikmu luar biasa. Presiden Wang, Anda terlalu baik. Sekarang, keluarga Su mengincar adik kecil ini. Aku ingin tahu, anak muda, apakah kau bersedia bekerja untuk perusahaan dagang 9 nagaku? Jian Feng benar, bergabung dengan perusahaan perdagangan 9 naga adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Ini, kartu namaku. Jika kau punya kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Ini pertama kalinya, Presiden Wang memberikan kartunya kepada siapapun. Aku menghargai kebaikan Presiden Wang. Tapi, aku masih ingin memulai perusahaanku sendiri. Benar. Tuan Jian ini punya sumber keuangan sendiri dan idenya sendiri. Itu sangat normal. Namun, dalam beberapa hari ke depan, akan ada konferensi pendanaan. Kusarankan kau pergi dan melihatnya. Terima kasih atas informasinya, Presiden Wang. Villa keluarga Su. Ada apa di sini? Suruhan kepala keluarga Su. Sebagai pewaris keluarga Su, bagaimana bisa kau begitu kurang ajar? Ayah, si brengsek itu berani mencuri wanitaku, mengandalkan perusahaan dagang 9 naga. Dia juga membuatku kehilangan harta karun senilai 2 miliar. Aku tak bisa menelan ini. Dalam 2 hari, ada konferensi pendanaan. Selama kita berinvestasi ini, perusahaan makanan itu, dan mendapatkan saham terbesar, keluarga Su kita akan naik derajat. Saat itu, perusahaan perdagangan 9 naga tak akan lebih dari semut di bawah telapak kaki kita. Bagus sekali, Ayah. Saat itu, aku akan membuat mereka berlutut di hadapanku, memohon untuk mati. Aula konferensi penggalangan dana. Aku tak menyangka orang bodoh sepertimu muncul di pameran investasi. Untuk apa kau kesini? Mempermalukan dirimu sendiri? Ada apa ini? Taruhan kita yang terakhir belum selesai, dan kau bergegas ke sini untuk sungkem padaku. Kau hanya mengandalkan Presiden perusahaan dagang 9 naga, tapi Presiden Wang untuk mendukungmu benar-benar sudah tua dan pikun. Dia benar-benar membela idiot sepertimu. Zugan, bukankah ayahmu mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Presiden Wang, jika kau akan membela idiot ini, kau akan menyesalinya, cepat atau lambat. Idiot. Kalau dia idiot, kau apa? Kalah darinya? Samba, sepertinya tak bisa dibandingkan dengan putraku, Tetua Zu. Apakah ini anak baik yang kau besarkan? Presiden Wang. Jian Feng itu cuma beruntung. Dengan sedikit keberuntungan, dia nyaris tak bisa masuk ke kalangan atas. Dia tak lebih dari belatung. Dia tak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini darimu. Aku telah berkelana jauh selama bertahun-tahun. Aku tak pernah salah menilai orang. Setelah pertemuan investor hari ini, aku akan memastikan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Di bawahku, Film wanitamu, was Dino Day. translated Kau. and narrated by M Media. Aku akan membuatmu membayar apa yang kau katakan hari ini. Kalau begitu, mari kita adakan kompetisi di pameran. Selamat datang semuanya di konferensi pendanaan. Saya, pembawa acara konferensi ini, Li Jiayang, penanggung jawab grup Ruthless Corp. dan juga Kepala Ruthless Corp. Saya nyatakan, konferensi pendanaan ini resmi dibuka. Sebelum kita mulai, saya punya pengumuman. Angka penjualan Ruthless Corp kita secara nasional telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tak kusangka, penjualan Ruthless Corp lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, selama kita memanfaatkan kesempatan ini dan membeli saham Ruthless Corp, dividennya saja
Cukup untuk kita hidup seumur hidup. Selama aku menjadi pemegang saham terbesar Ruthless Corp, maka lupakan kamar dagang 9 naga. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota kekaisaran harus memberi tempat bagi keluarga Zuko. Sebuah tempat. Jiang Fang, haruskah kita berinvestasi di korporasi Ruthless? Misi hambur uang kali ini mengharuskan kita menghabiskan 5 miliar. Jika aku menginvestasikan semuanya di perusahaan kejam, aku yakin akan menjadi pemegang saham terbesar. Tapi kemudian, misi hambur uang selanjutnya akan sulit. Mungkin akan ada peluang lebih baik nanti. Kita lihat saja nanti. Kurasa kau baru saja kehabisan uang. Dan hanya di sini, di pertemuan investor ini, untuk pamer. Konyol sekali. Apa katamu? Baiklah semuanya. Sekarang saya punya pengumuman. Saya ingin memberi kalian sedikit keuntungan. Harga saham individual Ruthless Corp kita dan harga komoditas hanya akan naik 79%. Saham Ruthless Corp sudah mahal. Dan sekarang naik lagi 79%. Siapa yang mampu? Harga sahamnya terlalu tinggi. Kami protes. Hei, Kal, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa mahal? Ruthless Corp kita dalam beberapa tahun terakhir hanya naik 79%. Keadaan Ruthless Corp sedang sulit. Saya memperhatikan beberapa tahun terakhir ini. Dan saya tahu betapa sulitnya bagi kita. Aku paling tahu betapa sulitnya. Sudah bertahun-tahun. Kalian semua harus merenungkan diri. Apakah gajimu naik? Apakah kau sudah bekerja keras? Ya, keluarga Zuko sangat luas dan kaya. Tak peduli seberapa banyak korporasi Ruthless menaikkan harganya, kami akan mengambil semuanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga ibu kota kekaisaran. Bos Zhu benar-benar kaya raya. Ya, keluarga Zhu akan menjadi pemegang saham terbesar grup Ruthless Corp. Melambung tinggi. Keduanya adalah semuanya. Semuanya. Saya, Shukhei. Sukhei, penanggung jawab grup Jiankang. Dan saya, Simaer, penanggung jawab grup Jiankang. Bukankah mereka berdua orang-orang cerdas? kami berdua adalah kepala grup Jiankang. Produk makanan grup Jiankang kami bersih dan higienis. Mutlak yang terbaik untuk investasi Anda. Meskipun perusahaan kami saat ini dalam phase merugi, ya, selama kita punya kami berdua saudara yang memimpin. Bagi Anda semua yang hadir menjadi orang terkaya di dunia, hanyalah masalah waktu. Luar biasa. Bukankah mereka berdua jelas-jelas sepasang? Ahli strategi brilian. Kalau ada yang percaya itu, berarti mereka mudah ditipu. Oi, aku ingat sekarang. Mereka berdua idiot. Keduanya, sebelumnya, adalah tuan muda dari keluarga Sima dan Shuk, tuan muda. Tapi sejak mereka memulai bisnis, miliaran aset keluarga mereka telah hilang semua. Miliaran aset keluarga hilang semua. Siapa yang berani berinvestasi? Bukankah itu cari mati? Dulu, keluarga mereka adalah keluarga terbesar di ibu kota kekaisaran. Kekayaan sebesar itu, dan mereka kehilangan semuanya. Mereka memang luar biasa, ya. Kukira, mereka orang yang cakap. Ternyata mereka hanya orang bodoh. Usir kedua idiot ini dari sini. Siapa yang mau berinvestasi pada kedua pembawa sial ini? Kalau tidak berinvestasi, jangan pukul kami. Kami akan pergi. Baiklah, saudara Shuk, mereka sepertinya bukan mitra ideal kita. Ayo pergi. Tunggu. Aku akan berinvestasi di proyek ini. Jiang Fang, kau gila. Semua proyek mereka merugi. Idiot dipasangkan dengan orang bodoh. Kalian cukup cocok. Sayang sekali, kau bahkan tidak mengerti investasi. Ya, sungguh. Orang bodoh yang mendapat keberuntungan dan menyentuh udara langkah kelas atas ditakdirkan untuk tak pernah lepas dari identitas kelas rendahanmu dan perspektifmu. Tuan Jian, ini investasi yang pasti rugi. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Aku yakin, aku ingin berinvestasi di grup Jiankang. Presiden Wong benar-benar salah menilai kali ini. Sekarang bahkan para idiot ini pantas mendapatkan perhatianmu. Ya, beberapa orang bodoh tingkat rendah dibandingkan dengan kita para elit kelas atas ibu kota kekaisaran. Mereka bukan tandingan kita. Dermawan. Dia adalah pahlawan kita. Dermawan, kau begitu percaya padaku. Kita berdua, saudara. Kita berdua, saudara. Akan menjadikanmu orang terkaya di dunia. Jian Fang, belum dengar tentang dua orang bodoh ini? Semua yang mereka lakukan merugi. Dan mereka punya banyak hutang. Oh iya,
Aku hampir lupa kalau kau tidak menyebutkannya. Jadi kita harus cepat, Den. Berapa banyak uang yang masih dimiliki perusahaanmu utang? Proyek ini, aku yang bertanggung jawab penuh atasnya. Jian Fang, sudah kubilang untuk melupakan investasinya. Siapa suruh kau bayar hutangnya? Kukira, kau ingin aku melunasi utangnya dulu, sebelum memulai proyek. Ini lucu sekali. Mereka benar-benar sekelompok idiot. Ya, bahkan keluarga 100 miliar pun kehilangan uang. Berapa banyak uang yang bisa kau idiot, dapatkan? Cantik. Lihat pacar. Idiotmu itu. Kau lebih baik bersamaku. Setelah keluarga Zhu kita naik ke puncak, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dasar keji. Jangan sentuh aku. Beraninya kau memukulku. Kau benar-benar cari gara-gara. Setelah si tolol ini bangkrut, gue bakal bikin lo mohon-mohon sama gue. Siapa bilang aku bangkrut? Apa kau gila? Apa kau tahu berapa banyak hutang? Grup Jian Kang, 15 miliar. Bisakah kau mendapatkan 15 miliar lagi? Ya, cuma idiot dengan sedikit aset. Semua orang di sini adalah tycoon bisnis atau dari keluarga kaya. Kau cuma kunang-kunang. Bagaimana kau bisa bersaing dengan rembulan kita yang bersinar? Hai. Kau terus bicara tentang keluarga kaya dan betapa kayanya mereka. Baiklah, hari ini aku akan membiarkan kalian bocah ingusan melihat apa artinya orang kaya sejati. Kau pikir kau pantas menyebut dirimu seorang sultan? Keluargaku, Zhu akan investasi 500 juta. Di grup Henghuo, 500 juta. Keluarga Zhu benar-benar totalitas. Satu investasi itu setara dengan seluruh kekayaan keluarga biasa. Ya, kekayaan keluarga Zhu yang dikumpulkan selama puluhan generasi tak tertandingi. Kita harus mengikuti investasi keluarga Zhu. Dividennya saja akan cukup untuk seumur hidup. Aku akan investasi 100 ribu. Aku akan investasi 200 ribu. Saya akan investasi 1 juta. Sekarang, total investasi grup Henghuo telah mencapai 15 miliar. Lihat idiot, kita sudah investasi 15 miliar. Uang ini, kau mungkin tak akan melihat jumlah sebanyak ini seumur hidupmu. Belum pernah melihatnya. Bagaimana? Keluarga musuh sekarang harus bergantung pada orang lain untuk sisa investasi. Sip, elo dibanding Jiang Fang masih butuh orang buat bantuin elo. Ini nggak adil. Adil, jaringan dan pengaruh keluarga Zuku di seluruh ibu kota kekaisaran dan kota awal diketahui semua orang. Cuma kau berani melawan keluarga Zuku. Nah, mengakui kesalahanmu sekarang masih mungkin. Jangan tunggu sampai setelah investasi selesai dan tangan serta kakimu patah untuk memohon ampun. Cuma dua orang bodoh yang mengandalkan orang lain untuk investasi. Kau benar-benar berpikir itu uangmu sendiri. Kau, Ayah, dia hanya tak mau kehilangan muka dan ingin melakukan usaha terakhir. Cuma 15 miliar. Kau sungguh berpikir aku tak bisa mendapatkannya? 15 miliar adalah seluruh kekayaan beberapa keluarga di ibu kota kekaisaran. Kau sendiri, bagaimana bisa mendapatkannya? anak muda, kau tak takut menyombongkan diri dan menggigit lidahmu. Cuma bocah manis sepertimu. Akan kulihat bagaimana kau mendapatkan 15 miliar. Tuan Muda Chu, kalau soal uang, bagaimana mungkin si tolol ini bisa dibandingkan denganmu? Tuan Muda Zhu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang miskin seperti ini? Kenapa tidak? Biar aku yang urus dia untukmu. Sekelompok orang bodoh yang menilai buku dari sampulnya. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar, mana mungkin kau? Mustahil. Dia pasti menggertak. Orang miskin sepertinya, bagaimana mungkin punya 2 miliar? Idiot, kau berani menipu kami. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Zhu. Jiang Fan, kau berani menyentuh orang-orang keluarga Zhu. Apa kau bosan hidup? Bagaimana jika dia ingin menyentuhku? Apa aku tak boleh melawan? Keluarga Zhu menghajarmu itu keberuntunganmu. Jangan kufur nikmat. Karena kau pikir aku tak punya uang. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 2 miliar ini. Selidiki ini untukku. Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar bisa dapat uang sebanyak ini? Benarkah 2 miliar? 2 miliar? Mustahil. Apa mesinmu rusak? Tuan Muda Zhu, saya sudah periksa berkali-kali. Benar-benar 2 miliar. Cuma 2 miliar. Sekalipun kau punya aset, kau tetap saja orang rendahan. Kau tak tahu betapa menakutkannya keluarga-keluarga di ibu kota kekaisaran. Oh, betapa mengerikan. Aku akan tambah 500 juta lagi untuk memblokir jalur logistik grup Jian Kang. Bozu, aku bersamamu. Keluarga Liku bersedia investasi 300 juta memblokir jalur publikasi grup Jian Kang. Keluarga Shang Guanko akan investasi 100 juta lagi pengadaan bahan baku. Grup Jian Kang akan dibatasi semuanya. Idiot. Lihat. Ini adalah kekuatan keluarga-keluarga ibu kota kekaisaran. Jiang Fang, jika mereka benar-benar memblokir sumber daya ini, apa yang akan kita lakukan?
Saudara, kau harus pergi, sekarang mumpung masih bisa. Kita, grup Jian Kang tamat. Ya, saudara. Kau menemukan kami. Kita akan melindungimu. Cuma kalian berdua? Kau pikir kau bisa melindunginya? Setelah pameran, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Aku serius. Apa rencanamu? Apa rencana kita? Kita akan. Kompetisinya belum berakhir. Jangan senang dulu. Apalagi yang bisa dibandingkan? Aku punya orang sebanyak ini, uang sebanyak ini, dan kekuasaan untuk memblokade grup Jian Kang. Kekuasaan. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? The film was Temanku terkadang translated bilang, and Oang narrated by bisa M menyelesaikan Media. 99% masalah dunia. Apa? Kau pikir keluarga ibu kota kekaisaran kita telah berkembang selama berabad-abad hanya berdasarkan uang? Tidak. Maksudku, 1% sisanya hanya membutuhkan lebih banyak uang. Jian Fan, kau sudah mencapai batasmu. Berhentilah berpura-pura. Naga tidur dan burung phoenix muda, hanya satu yang bisa membawa kedamaian bagi dunia. Aku cukup beruntung untuk bertemu kalian berdua hari ini. Ini berkah dari langit. Hari ini, gue rela ngeluarin 3 miliar lagi buat buka semua jalur. Dan kasih tahu semua orang, grup Jian Kang. 5 miliar. Bukankah ini lebih banyak dari yang dimiliki keluarga Su? Siapa yang bisa memberikan 5 miliar tunai sekarang juga? Bukankah kalian semua tuan muda kaya? Tuan muda, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kalian semua sedang apa? Sudah kubilang jangan menambahkan terlalu banyak bahan berbahaya ke makanan perusahaan. Semua bahan kimia itu. Sekarang orang-orang sekarat. Apa katanya? Sekarat. Orang-orang sekarat. Ini, Makanan grup Shady membunuh orang. Bagaimana bisa? Perusahaan seperti itu masih ada. Investasi kita lenyap sudah. Aku baru saja menginvestasikan miliaran. Sialan, produk grup Shady membunuh anakku. Perusahaan tak bermoral. Aku ingin nyawamu. Ku bilang juga apa? Kok bisa seenak ini, Sin? Ini semua teknologi dan efisiensi yang kejam. Hei, berhenti merekam, berhenti merekam. Ku dengar makanan korporasi Ruthless mematikan karena melebihi dosis ilmiah. Itulah penyebab kematian. Benarkah itu, Tuan Li Jiayang? Semua bahan kami, asli semua. Korporasi Ruthless demi keuntungan, mengabaikan nyawa manusia. Beranikah saya bertanya apakah perusahaan Anda mengakui ini? Tuan Li, korporasi Ruthless kita kalah dalam gugatan. Kita kalah, perusahaannya bangkrut. Bangkrut. Apel, nyawa dibayar nyawa. Jadi ditambahkan dengan teknologi dan efisiensi yang kejam. Tak heran. Tak ada yang membeli barang kami. Grup Jian Kang, meski rasanya agak kurang enak, tapi mereka menggunakan bahan-bahan asli. Sekarang semua pengusaha telah berinvestasi di grup Jian Kang. Saudara Uhuoi. Saudara, kau dengar itu? Kita akan kaya. Keluarga Zhu bangkrut. Gimana? Tuan Muda Zhu, masih mau nyaingin gue? Jiang Fang. Semua karena kau. Keluargaku menginvestasikan semua uang kami. Semuanya. Aku ingin kau mati. Lo mau gue mati? Gue kasih tahu ya, belak-belakan. Kalaupun gue investasi di perusahaan Ruthless hari ini, gue nggak bakal bangkrut. Duit buat gue cuma angka doang. Siapa kau? Bukannya udah gue bilang, gue dewa keberuntungan. Lo mau bandingin harta sama gue? Tuan Muda Jiang. Barusan, kami buta. Kaulah naga sejati. Ibu kota kekaisaran. Kaulah Kaisar Yuncheng yang sebenarnya. Mama, bagaimana keluarga Zhu bisa dibandingkan denganmu? Kami harap Tuan Muda Jiang bisa menjaga kami. Bajingan kalian. Hati-hati, keluarga Zhu mungkin membuatmu kehilangan segalanya. Membuat kita kehilangan segalanya? Kau sudah bangkrut, dan kau masih berani menggonggong di sini? Tuan Muda Jiang, apa kau butuh kami berdua untuk The membantumu film was mengurus translated dua bocah kecil and ini? narrated by M Media. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jiang Fan, kau akan mati dengan mengerikan. Jiang Fang, kok tiba-tiba jadi kaya raya gini? Bukannya elo? Sebenarnya, gue reinkarnasi dewa keberuntungan. Benda-benda ini, selama gue mau, pasti gue dapet. Gue harus terus ngabisin duit, kalau nggak gue bakal kehilangan segalanya. Dermawan. Aku juga tidak akan bangkrut. Kau akan menjadi pemegang saham terbesar grup kesehatan kami. Perusahaan Jian Kang. Nih,
Sekarang, lo nggak perlu khawatir soal perusahaan Yoke lo yang bangkrut. Terima kasih. Selama telah menyelesaikan tugas pengeluaran 5 miliar. Tugas tahap berikutnya, silakan habiskan 20 miliar dalam 5 hari. 20 miliar telah ditransfer ke kartu bank Anda. 20 miliar. Duit, semuanya duit. Gimana nih cara ngabisinnya? Ada apa, Dewa Uangku? Kali ini, gue harus ngabisin berapa banyak duit? 20 miliar. 20 miliar. Pak, butuh berapa lama untuk menghabiskan semua ini? Kalau enggak, kita foya-foya dikit, yuk. Sip, foya-foya. Bah. Semuanya, gue pendatang baru di ibu kota kekaisaran, Jiangfan. Gue tahu kalian semua penasaran sama identitas gue dan kekayaan gue. Tapi gue kasih tahu kalian hari ini, konsumsi kalian selama 7 hari ke depan, gue yang tanggung. Malam ini semua biaya ditanggung oleh Tuan Jiang. Gue nyatakan, era pemborosan dimulai sekarang. Kenapa nih? Dewa uang kita. Kayaknya capek. Seharian foya-foya, capek gak sih? Kayaknya sih, lo nggak bisa nerima hadiah yang gue kasih. Beneran deh. Tentu saja asli. Gue janji, ini kado terbaik. Tuan Jiang, Ngapain teriak-teriak? Tuan Jiang, meskipun kau punya banyak aset, kalau kau terus menghambur-hamburkan seperti ini, akhirnya kau akan kehabisan uang. Uangmu pada akhirnya akan habis. The Enakan film was kehabisan duit. translated Kok bisa and nih orang begini narrated sih? by Anda M. harus Media. menghabiskan 20 miliar kali ini. Tersisa 8 miliar. Saat ini malam hari. Tuan Jiang, ada apa? Nggak apa-apa. Lanjut. Begini Tuan Jiang. Saat ini, saham Anda di perusahaan kami telah mencapai 90%. Anda adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami. Apakah Anda ingin mengunjungi perusahaan kami? Kunjungi perusahaan. Kalian bakal bantuin gue cari duit kan? Haha. Kalian emang tangan kanan gue. Tanpa kalian berdua, gue beneran gak bisa jalanin perusahaan ini, perusahaan itu. Tuan Jiang, jaga citramu. Gak masalah. Pak, ini adalah pabrik pengolahan makanan. Berpakaian tak rapi, dilarang masuk tanpa janji. Manajer Zhou. Kita. Lurenjia, penjaga keamanan. Dan manajer Sima. Nah, ini adalah pemegang saham terbesar Jiankang Group kami. Atasan langsungmu. Kau bahkan tak tahu siapa bosmu. Kau tidak mengenalinya. Kurasa kau tidak ingin bekerja di sini lagi. Balik-balik, gue kira nih, anak muda lumayan juga. Siapa namamu anak muda? Bos, nama saya Lurenjia. Lurenjia. Bener-bener nama orang lewat. Jadi berapa? Gaji bulananmu? Hanya cuma 3.000 yuan. 3000. Kita perusahaan apa? Perusahaan makanan. Yang paling penting, Anak-anakan foya-foya. keamanan-keamanan yang paling penting. Anak muda, barusan, cara kamu nyetop saya, auranya itu. Saya rasa keberanianmu patut diacungi jempol. Jadi,
Saya promosiin kamu jadi kapten keamanan kita. Gaji bulanan 500.000. Serius kakak? Tentu saja saya serius. Ambil uangnya. Mana uangnya? Ayo. Oh, satu lagi. Oh, anak muda. Setelah kerja, ke bagian keruangan. Dan ambil 10 miliar lagi. Kamu cuma perlu beresin sistem keamanan perusahaan kita. Buat saya. Sisanya bagi-bagi sendiri. Bu, aku berhasil. Halo Tuan Jian. Atas kerja yang bagus. Hadiah. Nah, Ibu punya 50 juta ini. Bagaimana aku harus menghabiskannya? Hei Tuan Jiang, kami di sini untuk berbisnis. Kau tak hanya tak menaikkan gaji karyawan, tapi kau malah memberi uang seperti ini. Apakah uang ini cukup? Cukup apa enggak? Hei, kita anak muda bisnis. Visi kita harus lebih gede. Jadi gimana cara jalanin perusahaan? Tahu nggak? Gue kasih tahu ya. Kasih karyawan sebuah tunjangan yang terbaik dan termahal. Bangun perusahaan gue di lokasi emas terbaik. Sewa desainer luar negeri. Asrama karyawan. Bangun yang terbaik dan termahal. Akses lift langsung ke tiap unit. Minimal 400 meter persegi. Kabel fiber optik, apa? Satelit broadband. Sambungin semua yang bisa disambungin. Bangun sekolah bergengsi. Pakai buku teks Harvard langsung. Dan klinik papan atas. Perawatan spesialis 24 jam. Cuma satu kata. Mahal. Kau bilang perusahaan seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak sukses? Kukatakan padamu, perusahaan kami punya satu moto, bukan yang terbaik, tapi yang termahal. Halo, Tuan Jing. Cepat. Ayo, Kami berjanji akan bekerja keras. lihat. Seberapa proaktifkah itu? Halo bos. Bagus. Manis. Hai bos. Bagus. The film was translated and narrated by Hai M Tuan Media. Jiang. Bagus, ayo. Tuan Jiang, uang yang kami bawa sepertinya tidak cukup. Uang apa yang tidak cukup? Ya sudah, cepat tarik lagi. Apakah aku terlihat seperti kekurangan uang? Datang. Bagus. Berikan semua uang ini padaku. Sesuai posisi perusahaan. Berikan semuanya. Keluar. Ruang pertemuan. Hari ini, aku memanggil semua orang ke perusahaan. Terutama untuk mendapatkannya kembali untukku. Terutama aku ingin atasan perusahaan mengenal aku. Hari ini, aku datang ke perusahaan kami, dan aku menemukan bahwa satpam di bawah hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan. 3.000, coba kutanya, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kita? Siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kau pikir mereka bisa sangat keras, bekerja keras? Kita semua bekerja, dan uang yang kita hasilkan adalah, apakah ini masuk akal? Ini tak bisa dibiarkan. Lihat, resepsionis perusahaan kita bahkan tidak mampu membeli riasan. Jika orang lain melihat ini, bukankah mereka akan bilang aku pelit? Kalau kalian berdua, kalian adalah tangan kananku. Begini saja, gajimu dinaikkan 100 kali lipat. Tapi bos, kami tidak punya dana sebanyak itu untuk menaikkan gaji. Oh iya, anak muda, apa yang kau katakan tepat sasaran. Kukatakan padamu, aku akan menanggung semua biaya. Kau hanya perlu membagikan semua ini. Jangan simpan sepeser pun untukku. Bos, saya lulusan pendidikan tinggi. Moral saya tidak mengizinkan pemborosan dan foya-foya atau gaji yang tidak adil di perusahaan. Seorang sarjana ya, aku suka sarjana. Ini. Tuan Jiang, Anda punya mata yang jeli dalam menilai orang. Apa yang kau lakukan? Pak Jing, saya seorang akuntan dari perusahaan sebelah. Saya sudah menjadi akuntan selama lebih dari 20 tahun. Tetapi alih-alih dihargai, gaji saya ditekan. Saya mendengar berita tentang perusahaan Anda dan datang ke sini khusus untuk wawancara. Seorang akuntan, mari sini. Kalau begitu, kau pastilah seorang pemboros. Saya tahu sedikit banyak tentang investasi besar. Bagus, kau diterima.
Datanglah bekerja besok. Bos Jia, saya di bagian penjualan. Lihat saya. Bagaimana kalau saya putar untuk Anda? Tuan Jing, saya bekerja sebagai sekretaris pribadi. Kalau ada yang perlu dikerjakan, serahkan saja pada saya. Kalau Bapak senggang, Bapak juga bisa cari saya. Saya punya banyak pengalaman. Bos, saya mengurus dokumen. Saya cukup terampil. Bagus, 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 bagus. Kalian semua besok, datang dan selesaikan orientasimu. Baiklah. Minggir-minggir. Bos Jian, Siang Long Feng. ku dengar Anda sedang mencari bakat. Saya ingin mencobanya. Ya Tuhan. Aura ini, dekaden ini. Kau yang kedua yang kuhabiskan uangku. Pernahkah Anda mendengar tentang pencapaian saya? Tidak, tidak, tidak. Kurasa kita berdua harus melihat dulu apakah kita cocok. Kau mulai bekerja besok. Pasti datang, pasti datang. Untuk bekerja, kurasa kau bos? Seharusnya bukan seorang bos. Kau adalah bos grup sehat. Ya itu aku. Apa? Apakah kau di sini untuk berinvestasi juga? Menyumbang modal. Perusahaan sampah sepertimu. The film was translated Layak untuk and investasi kami. narrated Kami, by M grup Media. sehat, memiliki nilai pasar hingga 100 miliar. Kita sampah. Kau ini apa? Jika kau terus bicara seperti itu, aku akan panggil satpam. Grup sampah yang bahkan tak mengerti manajemen. Grup sampah, bahkan dengan nilai pasar yang tinggi. Kupikir cepat atau lambat pasti akan runtuh. Ya, bajingan serakah ini. Kita berbaik hati, memberi mereka pekerjaan. Mereka seharusnya bersyukur dan bekerja keras untuk membalas budi kita. Biarkan kami menghasilkan banyak uang, mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar, memeluk wanita cantik, hahaha. Dulu waktu aku di perusahaan mereka, aku terus-menerus ditindas, gaji ditahan, sistem 996 setiap hari, tak bisa bertahan sama sekali. 996 adalah berkat. Untuk kalian orang bodoh, anak muda, seharusnya tidak selalu memikirkan cari uang, menahan gaji. Juga untuk perkembangan perusahaan, keluar untuk bekerja, tak melulu soal uang. Ini tentang masa depanmu, perkembangan. Hanya saja, jika semua uang diberikan kepadamu, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Semua seperti ini, grup sampah, menunggu bangkrut. Aku juga berasal dari bawah. Tapi aku lebih beruntung, karena aku berhasil. Tapi aku tidak pernah lupa betapa sulitnya jalan ini. Seseorang perlu mengulurkan tangan bantuan. Jadi, karena pernah kehujanan, aku ingin menjadi payung yang melindungi mereka dari hujan. Dan kalian ingin mematahkan payung ini. Ini tidak akan pernah kubiarkan. Bos Jian, saya sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Gaji 1 bulan. Saya sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Belum beli rumah. Istriku kabur dengan pria lain. Sekarang, akhirnya ada pengusaha seperti Bos Jian. Jika ada di antara kalian yang berani membiarkan perusahaannya bangkrut, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Bertarung sampai mati kan? Baik, selama mereka di perusahaanku, setiap karyawan yang bekerja keras akan menikmati yang tertinggi. Tingkat tunjangan karyawan. Siap. 3, 2, 1. Mulai. Aku tidak tanggung-tanggung. Untuk menciptakan tunjangan bagi karyawan-karyawanku, 20 miliar ini dihabiskan dengan cepat. Sepertinya aku tidak jauh dari menjadi dewa kekayaan. Selamat. Anda telah menyelesaikan tugas pengeluaran 20 miliar. Silakan selesaikan. Tugas pengeluaran 50 miliar dalam 3 hari. Gagal. Gelar dewa kekayaan warisan Anda akan dicabut. 50 miliar yuan disetorkan ke rekening bank Anda. Ya Tuhan. 50 miliar yuan. Bagaimana aku harus menghabiskan ini? Tidak mungkin. Aku harus memanggil 2 orang dungu itu ke sini cepat. Tuan Jiang, apa instruksi Anda? Begini, saat ini atas namaku, ada sejumlah besar 50 miliar yuan. Aku butuh kalian berdua untuk menginvestasikan semuanya untukku dalam 3 hari. Bisakah kau melakukannya? 50 miliar hanya untuk kita berdua. 50 miliar ini adalah kepercayaan Tuan Jian pada kita. Kita sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Sudah selesai. Pergi. Semuanya menyusul keberhasilan Healthy Group sebelumnya. Di konvensi, Pak Jiang telah berinvestasi besar-besaran dalam konferensi pers. Ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan dana baru kepada semua yang hadir. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Jian. Dana apa? Apa yang kau ingin aku katakan? Pak Jian, kami sudah The tahu. film was translated Ceritakan saja pada and kami. narrated Iya, by M Pak Jian. Media. Kalau Bapak mau investasi, pasti untuk cari untung kan? Bapak pasti punya rencana yang lebih baik. Beritahu kami. Rencana. Masuk akal. Halo semuanya.
Saya Jiang Fang, orang terkaya baru di Didu. Jiang Fang, aku tahu kalian semua sangat membenciku. Kau pikir aku hanya orang kaya yang beruntung. Aku tak perlu melakukan apa-apa. Dan aku bisa punya lebih banyak uang daripada yang bisa kau belanjakan dalam puluhan masa hidup. Kok bisa ngomong gitu? Menyebalkan sekali. Sok jago karena kaya. Benar, uang berbicara. Melakukan apapun yang diinginkannya. Hei, tuan rumah, tahan mereka. Jangan biarkan mereka naik ke sini dan menghajar saya. Rasanya pengen gue tabok. Hari ini, aku memberimu kesempatan. Dengan uangku, kau bisa mewujudkan impianmu. Kotak seperti ini. Ada 500 lagi. Totalnya 50 miliar. Sekarang, kau bisa menghabiskan $1 untuk membeli dana impian kita. Gunakan 50 miliar ini untuk mewujudkan impianmu. Ini sungguhan, kawan. Tak bohong. Habiskan semuanya sebelum batas waktu. Tunggu dulu. Pak Jian, saya punya mimpi. Kau punya mimpi. Ceritakan mimpimu. Dan aku akan membantumu mewujudkannya. Serius, Pak Jian. Saya ingin memahat jalan menembus pegunungan tertinggi di dunia. Ini, lanjutkan. Pak Jian, tolong beri saya waktu 2 menit untuk menjelaskan prosesnya secara singkat. Tunggu, aku akan memberimu waktu 5 menit. Pertama, beritahu aku apa yang salah dengan otakmu. Katakan padaku. Ini nih, adalah pegunungan tertinggi di dunia. Tertinggi, terus-menerus di bawah pengaruh arus udara hangat dan lembab. Bisa dibilang, negeri ajaib yang indah. Musim semi sepanjang tahun. Jadi, Di sisi lain pegunungan, terbentang dataran tinggi terbesar di negara kita. Suhu di sana anjlok drastis. Tertutup salju sepanjang tahun. Ditambah lagi, letaknya di tengah benua. Jauh dari lautan. Bisa dibilang, lingkungan alam dan iklimnya sangat keras. Sangat menghambat ekonomi lokal. Dan perkembangannya. kau mau apa dengan ini? Seandainya, saya bilang seandainya, kita memahat jalan menembus pegunungan tertinggi di dunia ini. Memahatnya sampai tembus, melubanginya. Nggak banyak kok. Cuma 50 km. Membawa udara hangat itu ke sisi kita. Maka, bayangkan saja, The film was translated dataran tinggi and kita narrated by akan Ed menjadi Media. tanah yang subur. Bagi banyak orang, meskipun mimpinya bagus. Tapi, meledakan gunung itu mahal banget. Kita pasti rugi. Iya, rugi besar. Gak bakal untung sedikit pun. Dan bakal buang-buang waktu Bapak. Orang ini benar-benar nggak tahu langit dan bumi. Apa dia nggak tahu? Berapa biayanya untuk meledakan gunung dan membangun jalan? Dia pikir dana impian itu, uangnya dibuang percuma. Betul. Gak ada untungnya sama sekali. Dan Bapak masih mau investasi? Pergi sana. Usir dia. Tunggu. Proyek ini, aku akan berinvestasi. Apa? Pak Jian, tolonglah. Bersikap masuk akal. Ini jelas-jelas proyek yang merugi. Bapak gak bakal untung sedikit pun. Uang Bapak pasti hilang. Iya, Pak Jian. Bapak harus lihat proyek lain sebelum membuat keputusan. Diam. Dana impianku dimaksudkan untuk digunakan siapa saja. Bukankah bisnis harus tentang keuntungan? Bukan begitu? Aku akan berinvestasi dalam proyek ini. Mulai bekerja segera. Impian ini bisa direalisasikan. Wartawan? Ngapain gue masih jadi wartawan? Gue mau meraih mimpi gue. Pak Jian. Saya juga punya mimpi, Pak Jian. Pak Jian. Kami baru-baru ini membagikan terlalu banyak gaji dan tunjangan karyawan. Keuntungan perusahaan secara keseluruhan menurun. Iya, perusahaan kehabisan uang. Kehabisan uang. Syukurlah. Akhirnya tidak ada lagi uang. Habis sudah. Bosnya udah gila. Dia bodoh. Bro, kita bisa jadi pengangguran lagi? Nih, Pak Jian. Ini luar biasa. Saat kami meledakkan gunung, kami menemukan barang antik. Apa? Ya, betul. Saat kami meledakkan gunung, barang-barang antik itu semuanya ditemukan. Tidak ada satupun yang rusak. Itu koleksi peninggalan budaya. Hai, kira-kira ada berapa banyak? Ada hampir beberapa ratus. Saya dengar dari pakarnya kalau itu berasal dari beberapa ribu tahun yang lalu. Bun,
Kita kaya raya. Tuan Jiang, itu beberapa ratus barang antik berusia ribuan tahun. Di pasar sekarang, nilainya setidaknya beberapa miliar. Kalau kita jual, kita bakal untung besar. Hahaha. Ini memang keuntungan besar. Jadi aku berencana untuk... Rencana untuk apa? Serahkan mereka kepada negara. Upacara penghargaan. Tuan Jingfeng menyerahkan barang peninggalan budaya bernilai miliaran kepada negara. Membuat kontribusi luar biasa untuk negara kita. Dianugerahkan. Pengusaha dan filantropis luar biasa. Tunggu. Pengusaha luar biasa, tidak masalah. Dermawan, aku benar-benar tak pantas mendapatkannya. Aku hanya berbisnis. Kehilangan uang, itu saja. Mereka mencapai impian mereka sendiri. Itu keahlian mereka sendiri. Tuan Jing sungguh rendah hati. Apa yang harus diremehkan? Aku hanya ingin kehilangan lebih banyak uang. Lagi pula, rugi itu berkah. Baiklah, kalian berdua. Ayo berfoto bersama. Aku mau beli saham Griamfun. Seluruh keluargaku ingin membeli sahamnya. Griamfun, bolehkah aku beli 2 kali lipat? Aku punya banyak mimpi. $50 miliar lenyap semua. Uang kita. Bos, Ada apa ini? Kalian berdua benar-benar memperlakukan kantorku seperti tempat penyimpanan kalian, ya? bos. 50 miliar lenyap semua. Habis semua. Bagus sekali. Dana impian kita. Investasinya tepat sasaran. Bos, kita, perusahaan. Kita kehabisan uang. Apa salahnya kehabisan uang? Kekayaan ini akhirnya tersebar. Bun, apa bosnya gila? Bagaimana dia bisa begitu bahagia tanpa uang? Dia seperti orang bodoh. Selamat. Anda telah menyelesaikan tugas menghabiskan 50 miliar. Silakan selesaikan tugas menghabiskan 100 miliar dalam 1 hari. Jika Anda gagal, hak Anda akan dicabut. 1000 miliar yuan disetorkan ke rekening bank Anda. Semakin banyak aku menghabiskan, semakin banyak yang aku miliki. Akankah ini berakhir? Kamar dagang dunia. Kau yakin barang-barang di kamar dagang dunia ini bisa membuatku menghabiskan 1000 miliar? Tuan Jiang, barang-barang di kamar dagang dunia ini berasal dari seluruh dunia. Kalau kau bisa memikirkannya, kau bisa membelinya. Ya, dan kali ini banyak orang akan datang ke kamar dagang dunia untuk membeli barang. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan dengan banyak orang. Jiang Fan, lihat deh. Cincin itu cakep, kan? Lagi ngapain sih? Kok dorong-dorong orang? Sepasang cincin ini Maida, adalah yang diincar Nona Tamaki sejak lama. Dasar perempuan Daxia. Kampungan. Tamaki. Kau berani bersaing dengan Nona Tamaki untuk ini. Cincin ini. Gue lihat duluan. Kagak ngerti. Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat? Aku seorang bangsawan dari Dongying. Suamiku adalah orang yang sangat penting. Kau, perempuan desa dari kerajaan Daxia. Budik, beraninya kau bicara soal siapa yang datang lebih dulu. Nona Tamaki, aku akan mengurus hidungmu tak berguna ini untukmu. Si idiot gak berguna ini. Aku. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau bosan hidup. Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Sentuh istriku, dan aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Jeti, ini suami gadis desa itu. Kayaknya dia nggak ada istimewanya. Dia pasti mendapatkan tiket kamar dagang dunia itu karena keberuntungan semata. 2 orang bodoh. Kalian telah berhasil membuat kami marah. The film was translated Mulai sekarang, and narrated by Kami M. akan Media. mencabut hak kalian. Untuk hidup. Hidup.
Dua wanita dari Jepang. Dua hal yang tidak sopan. Berani bertindak liar. Di wilayah Asia Agung. Di wilayah Asia Agung. Kurang ajar. Ada yang menampar mereka. Direktur Jian, kau datang menolong tepat waktu. Ya Tuhan. Aku tak tahu kau bisa bertarung seperti itu. Aku sedikit menguasai kungfu. Kalau kita tetap di sisi Nyonya, kedua wanita itu tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Ya, ini salah kita. Sekarang pengawalmu. Semuanya tumbang. Di wilayah Asia Agung. Berlutut dan minta maaf padaku. Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kalian rakyat jelata. Beraninya kalian mengancamku. Kalian pikir kalian siapa? Orang-orang dari kerajaan Sia Agung. Semuanya adalah orang biadab yang tidak beradab. Saat suami Nona Yumaru datang, kalian semua akan mati. Kau sedang mencari mati. Adalah untuk tamparan yang kau berikan pada Xiaoxun. Tamparan ini adalah untuk penghinaanmu terhadap kerajaan Sia Agung. Tamparan terakhir ini adalah karena ketidakmampuanmu mengenali tempatmu. Dasar kau orang bodoh dan sombong. Nona Yumaru, dia memukulku adalah penghinaan langsung untukmu. Beraninya kau memukulku? Sepertinya kau benar-benar tidak menghargai nyawamu. Jadi, aku, Jian Fang, butuh meminta izin dari pemilik anjing sebelum bertindak. Dasar Jiang Feng. Suamiku adalah Kojiro, pengikut kamar dagang Ying Timur. Suaminya adalah Kojiro. Ku dengar kamar dagang Ying Timur milik Kojiro berada di urutan kedua setelah kamar dagang 9 naga. Dia berani menyinggung istri Kojiro. Dia tamat. Dengar itu, suamiku adalah satu dari 10.000 naga di antara manusia. Prestasinya adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Apa? Apakah kamar dagang Dongying ini benar-benar sekuat itu? Dasar sampah. Kamar dagang Dongying tentu saja kuat. Mereka yang bisa masuk kamar dagang Dongying, semuanya adalah tokoh penting yang tak sanggup kau singgung. Itu masih belum sebanding dengan kamar dagang Kowloon. Lagi pula, bukankah kamar dagang Kowloon Kurang berharga daripada perusahaan kita. Kurang ajar. Sampah sepertimu. Berani meremehkan kami. Kamar dagang Dongying yang agung. Ya, jika kau benar-benar lebih kaya dari kamar dagang Kyushu dan datang ke kamar dagang dunia, kau pasti sudah dibawa ke lantai 2. Ke ruang VIP. Ah, ada hal seperti itu? Si Heisi ini. Ya, dulu kau bilang mau keluar uang lebih banyak. Jadi kau menaikkan harga tiket hingga puluhan juta. Kau bilang mau mulai membeli dari lantai 1. Oh, begitu. Ya, aku tak ingin pergi ke ruang VIP. Aku hanya ingin mulai dari lantai pertama. Apa salahnya membeli dari lantai pertama? Dasar bodoh. Kurasa kau hanya ingin berpura-pura kaya. Suamiku ada di ruang VIP di atas. Saat dia turun, kau The akan film mati. was translated and narrated Alo by bahkan M belum pernah Media. dengar nama dewa kekayaan nomor 1 Daxia. Dan berani ngancam kita. Konyol. Dewa kekayaan Daxia. Keterlaluan. Tidak takut bualanmu menjadi bumerang. Bahkan aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Saat Shiro datang, dia pasti mati. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentangmu. Dan kau berani menyebut dirimu tokoh penting? Identitasku tak perlu diketahui semua orang. Kau hanya perlu tahu bahwa menghancurkanmu lebih dari cukup. Aku ingin lihat orang bodoh mana yang berani bersikap begitu sombong di sini. Shiro, kamar dagang Jepang. Itu, pria kurang ajar itu. Beraninya dia mempermalukanku. Dan memukul Mia. Di kamar dagang, dunia yang begitu mega, ternyata ada orang yang vulgar. Shiro Tachin. Kau harus membela kami. Betul. Kami bilang, kau adalah tokoh penting di kamar dagang Dongying. Dan dia bahkan tidak peduli. Dasar bodoh. Kurasa kau cari mati. Kudengar kau. Orang penting dari kamar dagang Dongying. Kau tahu siapa aku. Tapi kau masih berani bersikap sombong. Kau mau mati. Kusarankan kau untuk melihat baik-baik. Apa ini? Orang Xia licik. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya.
Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Siapa orang bodoh ini sebenarnya? Tuan Shiro. Dia cuma sampah. Tidak mungkin. Status mulia apa yang dia miliki? Bajingan. Ini pemegang. Tapi Zia Agun. Kartu hitam dengan batas kredit tertinggi. Nilainya tak terukur. Bahkan Presiden Wang dari Kamar Dagang 9 Naga tidak memiliki kartu seperti itu. Apa? Bagaimana mungkin dia? Aku sangat menyesal, Tuan Jian. Maafkan kekasaranku. Aku sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Memaafkanmu. Kedua wanita ini baru saja mencoba memukul istriku. Dan kau ingin aku memaafkanmu. Tuan Jieng. Aku buta. Tolong ampuni aku. Negara kecil seperti Jepang masih ingin bertindak semena-mena terhadap Xia Agungku. Benar-benar tak tahu diri. Tuan Jiang. Tolong maafkan aku. Aku dari Kamar Dagang Jepang. Tolong Demi. Kamar Dagang Jepang. Hanya karena penghinaanmu terhadap Xia Agung, kau tak termaafkan. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari Kamar Dagang Jepang? Ishida, Kamar Dagang Jepang. Bajingan. Jadi, kau bocah ingusan yang berani memukul orangku. Ya, memang aku terus kenapa? Lumpuhkan dia. Tangkap dia. Shogar, Presiden Kamar Dagang Dunia. Salam Presiden. Pujilu yang lebih dulu menyinggung. Tuan Jiang hanya membela diri. Jika kau bertindak di sini, kau akan melanggar aturan Kamar Dagang Dunia. Aturan. The film was translated and Baiklah. narrated by M Media. Aku akan memberimu waktu 1 hari lagi. Tapi, brengsek ini. Ingat ini. Aku akan membuatmu membayar. Ayo pergi. Hai, siapa orang Jepang ini? Dia bahkan tidak menghormati Kamar Dagang Dunia. Aku. Presidennya mungkin akan diganti besok. Apa? Presiden Kamar Dagang Dunia? Bagaimana bisa diganti? Kamar Dagang Dunia. Setiap 5 tahun, Berilan, 51% sahamnya, melakukan relan. Dan siapapun yang menawar tertinggi, menjadi Kamar Dagang Dunia, presiden berikutnya. Dan besok, adalah saat Kamar Dagang Dunia, mengadakan lawan lagi. Terus kenapa? Kita banyak orang di Daxia. Kita nggak takut sama mereka. Benar. Orang yang baru saja berkonflik denganmu, namanya Ishida. Dia presiden Kamar Dagang Jepang. Saat ini, Kamar Dagang Jepang adalah yang terkaya di dunia. Jika mereka mendapatkan saham Kamar Dagang Dunia, aku takut kita akan menghadapi sanksi ekonomi dan takkan pernah pulih. Jepang sialan. Kita fokus pada pembangunan damai, tapi mereka selalu memikirkan dominasi ekonomi. Tuan Jian, Anda memiliki lelang hak atas Kamar Dagang Dunia. Besok 4 warga terkaya di negeri ini akan berada di sini. Menang atau kalah? Tergantung besok. Tuan Jiang. Ishida beberapa tahun terakhir ini kita telah menimbun aset dengan panik. Melanggar kepentingan Daxia. Aku khawatir bahkan keempat keluarga besar sulit menandinginya. Sepertinya Dongying bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Tuan Jian, ini Ishida. Disebut dewa perdagangan. Bukan karena dia pintar, tapi karena aset keluarganya. Cukup untuk memanipulasi seluruh pasar. Memanipulasi pasar. Dengan aku di sini, gelombang apa yang bisa dia buat? Apapun yang elo lakuin, gue bakal di sisi elo. Lagian elo kan dewa kekayaan Daxia, ngapain takut? 100 miliarku. Sepertinya cukup untuk membuat Dongying menderita. Kingdom, kepala keluarga Kim.
Huang Tian, kepala keluarga Hua. Zhang Xing, kepala keluarga Xia. Li Bule, kepala keluarga Li. Huang Ji, anggota keluarga Hua. Kau itu Jiang Fangxi kaya baru. Hei, siapa yang lo bilang orang kaya baru? Memang aku, lalu kenapa? Aku dengar tentang apa yang kau lakukan di ibu kota kekaisaran. Hanya orang kaya baru. Tak mengerti investasi atau manajemen. Hei, bukankah uang recehmu itu sudah habis? Jadi Jadi di pelelangan hari ini, kau hanya berdiri di sana dan memicingkan mata. Dan saksikan 4 keluarga besar kami dengan puluhan generasi fondasi. Kita akan buat Tian Donging itu kabur kalah. aku tentu ingin melihatnya. Aku harap begitu. Kau tak akan mengingkari kata-katamu. 4 keluarga besar kami tidak pernah ingkar janji. Bahkan jika dia tidak ikut pelelangan ini, dia tetap akan membayar harganya. Begitu kamar dagang Dongjing kami menakuisisi saham kamar dagang dunia, kami akan menjatuhkan sanksi pada kalian satu persatu. Kalian semua akan bangkrut. Dan untukmu, bocah ingusan, kau berani memukul anak buahku. Aku akan menyiksamu sampai kau berharap mati saja. Sombong sekali. Kau manusia tak tahu diuntun. Jangan menangis nanti. 4 keluarga besar, Kalian sama saja The film was Semua orang translated Daxia. and narrated by M Media. akan mati. bagus. Saat 4 keluarga besar kami menang, aku akan membuat kalian orang Dongjing membayar. Saham pengendali kamar dagang dunia, tawaran awal 10 miliar. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1 miliar. Taruhan antara kedua negara telah ditetapkan. Lelang dimulai sekarang. Ayo pergi. Orang-orang Daxia ini sungguh lancang. Bilan, mereka ingin mengakuisisi kamar dagang Dongjing kami. Mereka benar-benar tak tahu apa-apa. Saudara, orang-orang Daxia itu menyombongkan diri. Itulah cacat bawaan mereka. Hanya Jepang kita, yang merupakan bangsa yang benar-benar sempurna. Keluarga Li menawar 10 miliar. 20 miliar. Apa? 20 miliar? 20 miliar di tawaran kedua, bahkan keluarga biasa di ibu kota kekaisaran tak berani memimpikan jumlah sebesar itu. Benar-benar layak menjadi orang terkaya di dunia. Dengan santai menggelontorkan 200 miliar, kurasa kali ini Daxia menghadapi prospek yang suram. Sepertinya Daxia bukan tandingan Jepang. Lebih baik menyerah pada Jepang lebih awal, agar kita setidaknya bisa mendapat sisa. Gara-gara sampah nggak berguna kayak elo, Jepang jadi berani menang atas Daxia kita. Tuan Jian, saya menemukan bahwa kali ini total aset kedua belah pihak jelas menunjukkan Jepang yang lebih unggul. Bagaimana bisa begini? Warisan 4 keluarga besar Daxia kita tak bisa dibandingkan dengan satu kamar dagang Jepang. Pasti ada seseorang yang mengirim uang ke kamar dagang Jepang. Dan operasi keuangan terbaru dari 4 keluarga besar jelas menurun. Lihat. Kalian orang Daxia, melihat kekuatan finansial kami yang luar biasa, sudah ketakutan dan ingin menyerah pada kami. Ya, biarkan Jepang kami memimpin Daxia kalian. Itulah pilihan terbaik. Dana kamar dagang Jepang kali ini cukup besar. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku berkontribusi juga dan membantu kalian semua. Kau si kaya baru. Kau tidak pantas menawar. Bersama 4 keluarga besar kami, uang recehmu bahkan tidak cukup untuk kucuci kaki. Kau, Warisan 4 keluarga besar kami bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa bantu. Satu kata lagi, dan aku akan berurusan denganmu sekarang juga. ini adalah pertempuran nasib bangsa. Namun kau menganggapnya enteng. Bertindak begitu sembrono. Apa kau mencoba mencelakakan Daxia? 4 keluarga besar kami tidak butuh kontribusi kecilmu. Kau tak perlu membantu. Bahkan jika Jepang menang, bukan tempatmu untuk ikut campur. Paham? Keluar. Orang-orang Daxia ini cukup lucu. Pelelangan bahkan belum dimulai. Dan mereka sudah saling berkelahi. Sepertinya kita sudah menang kali ini. Mereka hanyalah gerombolan yang tidak terorganisir. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan 4 keluarga besar kami?
Tujuku benar-benar tegas. Jadi kau menaikkan harganya. Baiklah, keluarga Huang kami menawar 40 miliar. Orang Daxia ini benar-benar bisa menawarkan 40 miliar. Sepertinya mereka memang punya kemampuan. Jangan khawatir. 40 miliar sudah. Batas mereka. Jangan terburu-buru. 40 miliar? Kapan ibu kota kekaisaran punya individu sekaya itu? Ya. Iblis Timur dan orang kaya Sia masih ada perbedaan besar. Belum tentu. Ku dengar 4 keluarga The film besar was ini translated and tidak begitu narrated harmonis. by M Media. Tapi konsorsium perdagangan timur bersatu dalam tawaran mereka. Konsorsium perdagangan dunia. Konsorsium perdagangan timur kami menaikkan tawaran. $50 miliar. Tolong semuanya. Keluarga sang saya menawarkan 55 miliar. Kalian dari 4 keluarga besar. Bisa atau tidak? Cuma naik 5 miliar. Kalau kalian bangkrut. Ingat saja. Konsorsium perdagangan timur kami menaikkan tawaran menjadi 60 miliar. Saudara Huang, keluarga Shang saya kehabisan dana. Semuanya terserah padamu sekarang. Ketua, bukankah kita masih punya banyak uang? Kenapa kau tidak menaikkan tawarannya? Semuanya ada di rubah tua itu. Bagaimana jika mereka memberi sanksi kepada keluarga Shang setelahnya? Uang yang tersisa adalah untuk keturunan Sam. Kau lihat. Kalian 4 keluarga besar. Bisa atau tidak? Adakah yang punya trik lain yang disembunyikan? Kalau tidak, bahkan seseorang dari negara timur kecil dapat memanjat kepala kita. Semuanya. Keluarga kami adalah yang pertama menawar. Sekarang harganya sangat tinggi sehingga keluarga kami tidak tahan. Terserah kalian berdua sekarang untuk berkontribusi. Sialan rubah tua ini. Biarkan mereka memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Tidak mungkin. Kalian 4 keluarga besar Zia cuma mampu segini. Pantas saja dulu. Kalian budak kami. Dia benar. Semua orang. Tolong. Sekelompok iblis timur. Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Aku menawar 70 miliar. Bagus. Aku tak pernah menyangka kalian benar-benar bisa mengumpulkan 700 miliar. Melebihi harapanku. Tapi bangsa timur kita tak akan pernah kalah. Kutawarkan 80 miliar. 80 miliar. Kakak, apakah keluarga Huang kita masih punya uang? Tawar. Sudah lenyap. Jika kita menaikkan tawaran sekarang, itu akan menyentuh fondasi keluarga kita. Rubah tua itu semua mengawasi kita. Jadi tak ada satupun dari 4 keluarga besar Zia kita yang bisa menambah uang lagi. Mustahil. The Ini film was mustahil. translated Orang-orang bodoh and itu bisa-bisanya narrated by mengangkangi M aku. Media. Aku lihat 4 keluarga besar Zia. Tak lebih dari ini. Mereka semua sampah. Ya, sepertinya. Bangsa timur kita tak terbantahkan sebagai pemimpin dunia. Setelah aku mendapatkan konsorsium perdagangan dunia, kalian orang bodoh. Semua akan jadi pelayanku. Ya. Maka uang Daxia adalah milik kita. Perempuan Daxia juga milik kita. Kita bisa bermain sesuka hati. Daxia tamat.
80 miliar, ibu kota kekaisaran kita. 4 keluarga besar bahkan tidak bisa mengumpulkan 80 miliar. Bukan, Daxia tamat. Kita harus cepat dan menjilat orang-orang Dongyen. Dengan begini, saat Daxia kena sanksi, kita akan lebih mudah nantinya. Tuan Ishida, saya bersedia berinvestasi sepenuhnya di kamar dagang Dongyen. Tolong beri kami jalan keluar. Sekelompok penjilat. Apakah tulangmu terbuat dari agar-agar? Haruskah kau selalu berlutut? Lalu apa saranmu? Kehancuran Daxia sudah di depan mata. Dasar idiot. Apa yang kau katakan? Kau belum menyumbang apa-apa, dan kau berani bicara pada kami. Bahkan jika 4 keluarga besar kalah, kau tetap idiot yang kuinjak-injak. Aku, Jiang Fang, atas nama Daxia, menyatakan perang terhadapmu. Cukup. Daxia sudah begini, dan kau masih bertingkah bodoh. Keluar. Tutup mulutmu. Daxiaku memiliki sejarah yang panjang dan gemilang. Negeri kesopanan. Bangsa terkemuka di dunia. Rakyatnya harus percaya diri. Dan bangga. Saat menghadapi kesulitan, mereka harus bersatu. Dan kau. Demi sedikit keuntungan kecil. Untuk keturunanmu sendiri. Kau tak mau berinvestasi. Tak mau membuang. Bahkan sedikit pun sumber dayamu sendiri. Apakah kalian orang Daxia? Apakah kalian pantas? Kami, grup Rongsui, menggadaikan aset senilai 10 miliar. Dasar perempuan bodoh. Dia bahkan menggadaikan perusahaannya. Idiot. Zuel. Ini kerja keras nyokap gue seumur hidup. Gue bilang, apapun yang elo lakuin, gue bakal bareng elo. Dan, kalau nyokap gue tahu, gue pakai perusahaannya di saat Daxia butuh, The film was buat bantu translated Daxia. and narrated Gue by rasa M dia bakal Media. seneng banget. Tuan Jian. Kami bertiga juga bisa mengumpulkan 100 miliar. Daxia menginvestasikan 1000 miliar. Bajingan. Bagaimana mungkin? Bangsa tak berguna. Bagaimana kalian bisa begitu bersatu? Daxiaku. Ketika dihadapkan dengan kebenaran nasional, kekayaan hanyalah harta duniawi. Selama Daxia membutuhkannya, aku rela mati. Walau 1000 orang melawan aku akan pergi. Meski menghadapi 9 kematian, aku tak menyesal. 100 miliar. Bagaimana mungkin? Bagaimana Daxia bisa punya sebanyak itu? Apa yang kita lakukan hari ini, semata-mata untuk Daxia, agar tak lagi ditindas. Dulu, nenek moyang kitalah yang dengan nyawanya membeli kembali martabat kita. Kini krisis kembali. Dan kita harus merebut martabat kita sendiri. Mereka yang menyinggung Xia Agung, tak peduli seberapa jauh, akan dihukum. 100 miliar. Mereka gila. 100 miliar sudah. Batas untuk kamar dagang Dongyen. Kami tak bisa menawar lagi. Xia Agung. Karena Xia Agung telah menang. Ayo, Tuan Jieng. Aku cuma bocah manis. Tuan Jiang benar. Putra-putra Daxia Agung lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tuan Jiang itu salah. Tuan Jiang itu salah. Mustahil. Bahkan jika kalian mengorek 100 miliar, terus kenapa? Kukatakan, kalian tetap badut loncat. Kalian tak akan pernah seumur hidup menandingi elit seperti kami. Apa kalian orang Daxia Agung pikir? Kalian sudah menang. Apa, kalian, Dongying, sudah kehabisan uang? Dan kalian masih ingin merampok kami? Tunggu saja. Halo. Saya Ishida. Sekarang, saya akan meminta seluruh kamar dagang Dongyen kita, setiap orang, menyumbang bersama. Dan, omong kosong, saya akan jelaskan sendiri kepada pemegang saham. Saya ingin kamar dagang Dongyen kita mengeluarkan semua uangnya. Aku menawar 150 miliar. Setelah aku mengambil alih kamar dagang dunia, aku akan meminum setiap tetes terakhir darahmu.
Aku akan mengambil semua wanitamu dan bermain dengan setiap orang dari mereka. Memperlakukan mereka seperti anjing. 150 miliar. Bagaimana mungkin keluarga Huang punya uang sebanyak itu? Kakak, barang-barang Dongying. Siapkan hadiah The besar. film was Dengan translated begini, and ketika kamar dagang narrated by Dongying M Media. mengambil alih keluarga Xia kita, keluarga Huang kita masih bisa hidup seperti raja. Lumayan. Selama kalian 4 keluarga besar bersedia menyerahkan perusahaan kalian, aku bisa membiarkan kalian terus hidup seperti anjing dan mengelola orang-orang Xia Agung lainnya. Terima kasih, Tuan Ishida. Dasar tidak berguna. Kenapa kau tidak berlutut? Memohon pada Tuan Ishida? Tuan Ishida mungkin akan mengampuni nyawamu. Cepat berterima kasih pada Tuan Ishida. Tuan Ishida mungkin akan membiarkan mayatmu utuh. Aku, seorang putra Xia Agung, hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Aku tak berlutut pada siapapun lagi. Dasar bocah ingusan. Ingat ini. Lelan sudah berakhir. Aku akan melumpuhkanmu. Xia Agung belum kalah. Semuanya. Yang Timur diambang kemenangan. Apakah kalian ingin melihat sendiri? Istri dan anak perempuan kalian dihina. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Xia Agung jatuh ke dalam kekacauan? Akan kuberitahu kalian. Apa yang memungkinkan kalian untuk hidup bahagia seperti ini sampai sekarang? Jawab aku. Itu adalah Xia Agung. Tuan Jin. Kami salah. Kita orang tua. Hanya peduli dengan keuntungan egois kita sendiri. Benar-benar mengabaikan bangsa kita. Kami salah. Sungguh mengagumkan para tetua bisa mengakui kesalahan mereka. Tak ada kebaikan yang lebih besar. Keluarga Huan saya bersedia mengeluarkan sisa harta keluarga kami untuk mendukung Tuan Jian dalam peperangan. No, kakek, apa kau sudah gila? Si tak berguna ini pasti kalah. Kenapa kau memberinya uang? Itu uang keluarga Huang kita. Lebih baik kau berikan uang itu ke kamar dagang Ying Timur. Kamar dagang Ying Timur setidaknya mungkin mengampuni nyawa kita. Kakak, Xia Agung sedang dalam krisis. Tuan Jian lah yang membangunkan kami. Tuan Jian lah yang telah maju untuk berjuang demi Xia Agung. Beraninya kau menghina Tuan Jian? Keluar. Mulai sekarang kau bukan lagi bagian dari keluarga Huan. Dasar anak hilang. kakek, kumohon. Kakek, kakak, aku salah. Kakak, Kami juga bersedia membantu Tuan Jian untuk melindungi Xia Agung bersama. Xia Agung menawar 200 miliar. Akankah kalian, Yang Timur, terus menaikkan tawaran? Pada titik ini, kita tidak punya jalan keluar. Aku akan mempertaruhkan seluruh kekuatan nasional bangsa Ying Timur kita. Aku menawar 250 miliar. Sudah berakhir. Xia Agung kita benar-benar tak berdaya sekarang. Siapa bilang kita kalah? Aku, Jian Fam, mungkin orang kecil. Tapi aku juga tahu bahwa jatuh bangunnya suatu bangsa adalah tanggung jawab setiap orang. Hari ini, aku bisa berkontribusi untuk Xia Agung. Aku, Jian Fang, menawar 100 miliar. Xia Agung menawar 300 miliar. bagus. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Mustahil. Naikkan semua uangku. Ya, Mari kita tunjukkan pada orang-orang udik ini siapa kita. Lelang dilanjutkan. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Bagaimana mungkin dia punya 100 miliar sendiri? The film was Orang-orang translated gedung sebelumnya and narrated tidak by mungkin M menghasilkan Media. uang sebanyak ini. kita yang meminta verifikasi modal. Kebajikan Tuan Jing membuat kami tiba-tiba menyadari Kami, Daxia, tak pernah berbohong. aset Tuan Jing tidak bermasalah. Investasi berlanjut. Apakah kalian, Dongying, masih ingin melanjutkan? Kita Dongying. Menyerah. Baiklah. Selamat, Tuan Jingfing, atas keberhasilanmu memperoleh kamar dagang dunia dan menjadi pemiliknya.
Pada saat yang sama, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Jingfeng karena telah menjadi orang terkaya di dunia yang pertama menyatukan 4 keluarga besar dan bertarung nyawa melawan musuh bersama, seorang pejuang sejati. Baiklah, Tuan Jingfeng, sebagai orang terkaya di dunia, apa kau punya pemikiran bagaimana Tuan Jing menjadi orang terkaya di dunia? Bisakah kau membagikan beberapa pengalamanmu? Semuanya. Aku bukanlah orang terkaya di dunia. Pencapaian Daxia hari ini adalah berkat kontribusi semua orang. Akulah yang pertama melangkah maju, karena aku cinta Daxia. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika Dungying menang hari ini, Daxia akan tamat. Tapi selalu ada orang oportunis yang ingin menisap darah Daxia. Tapi pada akhirnya, mereka juga sadar. Aku yakin mereka seharusnya tahu bahwa mereka masih mencintai tanah ini. Mereka tak bisa meninggalkan ini. Aku tidak mengalahkan Dongying sendirian. Di belakangku berdiri ribuan orang. Selama mereka ada di sini, Daxia tak akan kalah. bagus. Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian makan sesuatu yang enak. Oke, Jangan tendang. Sudah kubilang dia dermawan kita kan? Selamat, kau telah menyelesaikan ujian terakhir Dewa Kekayaan dalam membagikan kekayaan. Tak akan ada lagi pembagian kekayaan. Tugas dari Dewa Kekayaan. Renungkanlah. Apa itu Dewa Kekayaan sejati? Tak ada batasan waktu untuk tugas ini. Ketika kau telah memahaminya, kau akan naik ke alam atas dan memulihkan posisi dewamu. Apakah Dewa Kekayaan yang sebenarnya? ada apa? Gue udah ngabisin 100 miliar. Jadi gue nggak takut lagi sama tugas bagi-bagi kekayaan. Kali ini bukan tentang membagikan kekayaan, tapi tentang merenungkan. Apakah Dewa Kekayaan yang sebenarnya? Apakah dewa kekayaan yang sebenarnya? Jadi, lo mau tanya pendapat semua orang? Ya. Jika aku bertanya pada orang lain, aku akan tahu. Hei, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Haha. Katakan padaku, apakah Dewa Kekayaan itu? Kurasa siapapun yang menanggapi. Investasi kita adalah dewa kekayaan sejati. No, The film was siapapun translated yang memberi and tanggapan apapun narrated by adalah M dewa Media. kekayaan. Benar, Longfeng. Apa pendapatmu? dewa kekayaan sejati. Seharusnya, orang yang tidak menilai pahlawan dari kekayaannya kan? Berbagi kemakmuran. Dan menghadapi takdir bersama. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Boh. Apa kau baik-baik saja, bos? Anda harus tahu kekayaan hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Itu alat. Bukan hasil. Aku baik-baik saja. Kalian bertiga kembali bekerja. Hari ini, apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Aku mau jalan-jalan. Tuan, tolong beri aku uang. Tuan, tolong beri aku uang. Pesanan ini sudah lewat jatuh tempo. Aku akan mendapat keluhan lagi. Ini membunuhku. Dan anak ini sakit lagi. Katakan padaku, bagaimana seorang wanita berusia 60 tahun, seperti aku, menemukan uang sebanyak itu. Jangan buat aku masuk rumah sakit. Biarkan aku mati saja. Keluarga kami sudah tak punya uang lagi. Bagaimana bisa masih banyak sekali orang yang putus asa di Daxia? Oh, aku punya uang sekarang. Anak-anakku, akhirnya bisa makan. Uan, Bertahanlah, kau akan berhasil.
Terima kasih. Aku pasti akan bekerja keras. Jadi, semua orang bisa mendapatkan perawatan medis. Dan semua anak bisa bersekolah. Kebahagiaan dan ketekunan mereka adalah yang benar-benar kuinginkan. Kebahagiaan. Ketekunan. Aku mengerti sekarang. Dulu aku terobsesi untuk menjadi kaya, menginginkan uang, menginginkan semua orang yang kukenal. Untuk bahagia, tapi dewa kekayaan seharusnya. Sebuah keyakinan di hati setiap orang. Selama setiap orang memiliki keyakinan itu, setiap orang akan punya uang. Dan Daxia tak akan dipandang rendah. Dewa kekayaan, selamat atas pemahamanmu tentang kebenaran tertinggi. Mohon kembali ke istana surgawi bersamaku dan rebut kembali posisi kedewaanmu. Aku telah memutuskan untuk melepaskan posisiku yang abadi, dewa kekayaan. Apa kau yakin? Kau telah menanggung begitu banyak kesulitan untuk menemukan jalan yang benar lagi. Apa kau yakin ingin melepaskan posisimu yang abadi? Ya, aku yakin. The Karena film aku was telah menemukan sesuatu yang lebih translated penting and narrated daripada by M keabadian. Media. Aku telah miskin selama 10 kehidupan, mengalami begitu banyak hal. Aku seharusnya mengerti apa yang diinginkan semua orang, tapi setelah aku menjadi kaya, aku lupa bagaimana rasanya menjadi miskin. Jadi aku telah memutuskan untuk tetap tinggal dan bermanfaat bagi masyarakat, menguntungkan seluruh Daxia, dan aku telah menemukan seseorang yang kucintai. Aku tak akan kembali ke istana surgawi bersamamu. Aku mengerti, aku akan menyampaikan keputusanmu. Dewa, aku akan melaporkannya dengan jujur. Sampai jumpa. Hai. Kau mau kemana? Dengan barang-barang itu, Bos, sebentar lagi tahun baru. Kita harus pergi membeli barang-barang tahun baru. Saat kita menyalakan petasan, kita akan pergi dari jalan ke jalan. Bukankah kita harus membawa beberapa hadiah? Ayo, ikut aku berbelanja. Ayo pergi. Tuan Jian, ini hadiah dari keluarga kami. Jamur lengsi berusia seabad. astaga. Aku bahkan tidak ingin pergi berbelanja untuk tahun baru. Hei, tunggu dulu. Ajak gue. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Untuk membeli barang-barang tahun baru,